Pembangunan Jalan Raya Pos merupakan pembangunan jalan yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Daendels yang menghubungkan wilayah Pulau Jawa bagian barat dan wilayah Pulau Jawa bagian timur yang panjangnya kurang lebih sekitar 1000 km. Setelah menempuh perjalanan yang sulit karena blokade tentara Inggris selama 10 bulan, Daendels akhirnya mendarat di Anyer pada tanggal 1 Januari 1808. Sebagai seorang yang memiliki banyak pengalaman sebagai perwira militer Angkatan Darat, Daendels melanjutkan perjalanan ke Jawa melalui jalan darat. Diperlukan waktu 4 hari untuk menuju Batavia. Ia melihat dengan mata kepala sendiri kondisi jalan Anyer menuju Batavia di musim hujan. Kondisinya sangat berbeda dengan jalan raya yang dibuat oleh Napoleon Bonaparte yang menghubungkan Paris dengan 25 kota lainnya di Eropa, termasuk jalur transnasional Paris-Amsterdam. Jalannya sudah bagus. Berbekal pengalamannya itu dan berdasarkan instruksi bagi Gubernur Jenderal yang diterimanya dari Raja Belanda Louis Napoleon pada waktu itu, akhirnya mengilhami Daendels untuk merencanakan pembuatan jalan raya itu. Untuk lebih mengetahui permasalahan yang ada di Pulau Jawa, Daendels memutuskan untuk melakukan perjalanan ke Semarang dan ujung timur Pulau Jawa. Ia meninggalkan Buitenzorg pada tanggal 29 April 1808 dan tiba di kota Semarang pada tanggal 5 Mei. Ketika tiba di Semarang inilah Daendels mengeluarkan perintah untuk memperbaiki dan menghubungkan jalan-jalan desa yang telah ada. Proyek ini diserahkan kepada pimpinan pasukan Jenny von Lützow. Karena keterbatasan biaya, pemerintah hanya akan menanggung biaya pembangunan dari Batavia ke Buitenzorg dan petak-petak jalan di Priangan yang pelaksanaannya akan diatur oleh Gubernur Jenderal sendiri. Telah disediakan dana senilai Rp30.000 atau setara dengan gaji Kepala Dewan Hindia Belanda selama 1 tahun untuk pembangunan jalan itu. Ketika bertemu dengan 38 bupati di Semarang, ia meminta agar proyek pembangunan jalan ini, khususnya jalur Cirebon ke Surabaya, dilanjutkan oleh para pejabat setempat karena keterbatasan biaya yang dimiliki oleh kas negara. Maka jalur Cirebon ke Semarang hingga Surabaya tidak menjadi tanggungan negara, namun dengan memanfaatkan sistem kerja wajib yang selama itu telah ada di bawah pimpinan para pejabat setempat. Pelaksana kerja wajib ini sebenarnya bukan paksaan, namun yang melaksanakannya adalah kaum petani yang mendapatkan bagian sawah di desa sebagai imbalan. Kerja wajib umum juga dibebankan kepada desa yang dilalui jalan raya ini, khususnya kepada para pemuda yang badannya masih segar dan bugar. Untuk merealisasikan jalan itu, Daendels mengeluarkan instruksinya yang terdiri atas 10 pasal. Kemudian ia menyerahkan kepada komisaris urusan pribumi untuk membuka jalan raya dari Buitenzorg ke Karangsambung melalui Cipanas, Cianjur, Bandung, Parakan Muncang, dan Sumedang. Realisasi pembuatan jalan ini harus sudah dimulai pada musim kemarau, setelah penduduk melaksanakan panen kopi dan panen padi. Mengingat berbagai macamnya medan yang akan dilalui jalan raya ini dan minimnya peralatan yang dimiliki penduduk, maka penduduk dibebaskan dari penggarapan jalan yang harus menembus rawa-rawa, sungai, ataupun lahan yang tergenang air. Untuk mengatasi kondisi jalan seperti ini, Gubernur Jenderal menyerahkan kepada komisaris urusan pribumi. Kemudian pembangunan jalan ini dilakukan dengan mengerahkan tenaga sebanyak 1.100 orang bujang yang dikirim dari Jawa dan dibantu oleh masyarakat setempat. Karena penduduk yang tinggal di daerah sekitar jalur jalan raya ini sedang melakukan panen, sehingga diharapkan tidak mengganggu aktivitas panen komoditi yang sangat diperlukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Mengingat beratnya medan, tenaga yang dikerahkan untuk merealisasikan jalan ini disesuaikan dengan medannya, dengan komposisi sebagai berikut. Jalur dari Cisarua ke Cianjur sebanyak 400 orang.
Dari Cianjur ke Raja Mandala 150 orang. Dari Raja Mandala ke Bandung 200 orang. Dari Bandung ke Parakan Muncang 50 orang. Dan dari Parakan Muncang ke Sumedang sebanyak 150 orang. Serta dari Sumedang ke Karangsambung sebanyak 150 orang. Tenaga yang dikerahkan untuk pembuatan jalan ini bukan berasal dari wilayah sekitar jalan. Oleh karena itu, mereka diberikan upah yang jumlahnya bervariasi, disesuaikan dengan kondisi medannya. Untuk pelaksanaan pemberian upah ini, pelaksanaannya di bawah tanggung jawab Komisaris Urusan Pribumi. Adapun rincian upah mereka adalah sebagai berikut. Upah dari jalur Cisarua ke Cianjur sebanyak 10 ringgit perak per orang. Kemudian dari Cianjur ke Raja Mandala sebanyak 4 ringgit. Dari Raja Mandala ke Bandung 6 ringgit perak. Dari Bandung ke Parakan Muncang 1 ringgit perak. Dan dari Parakan Muncang ke Sumedang 5 ringgit perak. Serta dari Sumedang ke Karangsambung 4 ringgit perak. Selain pembayaran tadi, Komandan Zeni Kolonel Lujau yang bertanggung jawab atas pembangunan jalan ini ditemani oleh 2 orang insinyur yang diberi tugas untuk membuat rencana tempat mana yang akan dibuka untuk jalan, yang cocok untuk digali dan juga yang cocok untuk diratakan. Jalur Cisarua ke Cianjur ditangani oleh seorang insinyur, dan dari Parakan Muncang ke Karangsambung diserahkan kepada insinyur yang lain. Sedangkan masing-masing insinyur dibantu oleh seorang bintara yang cakap dari pasukan artileri. Dan semua yang terlibat dalam pembangunan ini akan diberi gaji sebesar 1/4 ringgit perak setiap hari. Sementara kepada kepala dan para perwira Zeni akan memperoleh uang harian yang jumlahnya disesuaikan dengan pangkat mereka. Komisaris Urusan Pribumi juga diizinkan untuk mengambil peralatan yang diperlukan dari gudang-gudang yang berada di Batavia. Kemudian peralatan itu dibagikan kepada para pekerja untuk memudahkan pembangunan jalan tersebut. Untuk menunjang kelancaran pembangunan proyek ini, setiap minggu Komisaris Negara harus melaporkan kepada Gubernur Jenderal sejak awal dan selama proses pembangunannya. Diharapkan dalam waktu 1 tahun jalan ini harus selesai dibangun dan dapat difungsikan sesuai rencana yang telah ditetapkan. Namun pembangunan jalan ini ternyata tidak semulus yang direncanakan. Jalur Cianjur ke Sumedang mengalami kendala, khususnya dalam pembuatan jembatan dan pemotongan lereng gunung yang sangat terjal seperti jalur Parakan Muncang ke Sumedang. Dengan adanya hal tersebut, Gubernur Jenderal kemudian mengeluarkan ketetapan baru, yakni bahwa para pekerja yang berasal dari daerah Cirebon yang dikerahkan untuk memperbaiki jalan-jalan di Sumedang akan dibayar sesuai dengan ketetapan yang baru, dengan perincian sebagai berikut. Mandor jalan akan menerima 3 ringgit. Pekerja pembuat jalan akan menerima 2 ringgit. Masing-masing kepala akan diberikan beras sebanyak 3 kantong beras sebagai penyesuaian dasar pembayaran yang diberikan kepada pekerja di jalur yang lain. Selain itu, dengan melihat beratnya medan yang harus ditembus, Gubernur Jenderal juga mengeluarkan ketetapan yang lain, bahwa setiap kuli yang berasal dari daerah sekitar Batavia dan juga Priangan akan diberikan secara gratis setiap hari 1,5 pon beras dan setiap bulan 5 pon garam. Menurut sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yaitu Aswi Warman Adam, membenarkan pernyataan tersebut. Menurutnya, Daendels dikirim ke Jawa oleh pemerintah Prancis yang sedang menduduki Belanda. Apa yang dilakukan Daendels tentu dilaporkan dan tercatat dalam arsip Prancis. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwa para pekerja di Jalan Raya Pos dibayar oleh pemerintahan Daendels. Namun, soal uang nilai yang dikorupsi tidak tahu pasti. Hal senada juga disampaikan oleh sejarawan Peter Carey. Menurut Peter Carey, memang ada anggaran yang tersedia dari pemerintahan kolonial, tapi yang bertanggung jawab adalah bupati dan petinggi pribumi lokal setempat untuk mengurus pembangunan jalan tersebut. Lebih lanjut, Peter Carey menjelaskan bahwa upaya untuk para pekerja ini banyak diselewengkan. Pengaturan proses manajemen proyek ini juga tidak diatur dengan baik.
Bukan hanya gaji, tapi persiapan bekal dan alat dan sebagainya. Rupanya ada banyak penyelewengan. Sebab begitu banyak orang buruh kasar yang digerakkan meninggal. Diduga antara 7.000 hingga 14.000 orang. Jadi tidak mungkin begitu banyak korban kalau semua diatur dengan baik di tingkat lokal. Berikut tadi merupakan penjelasan mengenai bagaimana pembangunan jalan raya pos dari hasil penelitian karya Profesor Djoko Mariandono. Terima kasih sudah menyaksikan, semoga bermanfaat.